Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Dialah Raja di atas segala Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizat-Mu nyata di hidupku. Saat ku percaya padamu, tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizat-Mu nyata di hidupku. Saat ku percaya padamu, tak berubah kuasa-Mu. Tak pernah terlambat Engkau menolongku. Tak berubah kebaikan-Mu. Anugerah-Mu besar dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizat-Mu nyata di hidupku. Saat ku percaya padamu, tak berubah kuasa-Mu. Tak pernah terlambat Engkau menolongku. Tak berubah kebaikan-Mu. Anugerah-Mu besar dalam hidupku. Terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Tak berubah kuasa-Mu. Tak pernah terlambat Engkau menolongku. Tak berubah kebaikan-Mu. Anugerah-Mu besar dalam hidupku. Anugerah-Mu besar dalam hidupku.
Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, pagi ini kembali kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Ibrani pasalnya yang ke-12, mulai dari ayat yang ketiga saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Selanjutnya ayatnya yang ke-12 hingga ayat yang ke-13 Bapak Ibu Saudara. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskan jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, apa pelajaran favorit Anda pada saat dulu mungkin, di saat kita masih duduk di bangku sekolah? Saya kira setiap orang punya mata pelajaran terfavorit masing-masing begitu ya. Dan pasti itu berbeda setiap orangnya. Saya maupun Bapak Ibu Saudara pasti kita masing-masing punya mata pelajaran favorit sendiri-sendiri begitu ya. Juga sebaliknya, mungkin ada mata pelajaran yang paling tidak kita sukai ya begitu ya. Jadi ada mata pelajaran yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Nah, alasan kita tidak menyukai mata pelajaran tersebut biasanya karena sulit untuk dipelajari atau sulit untuk kita menguasai mata pelajaran tersebut. Nah, saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikian juga dengan keberadaan atau dalam perjalanan hidup kita di dunia ini sebagai manusia, gitu ya. Sebetulnya perjalanan kehidupan kita di dunia ini adalah sebuah sekolah kehidupan, ya. Karena kita bisa belajar banyak sekali mata pelajaran dalam kehidupan ini. Nah, satu pelajaran yang saya rasa tidak semua orang menyukainya, yaitu mata pelajaran penderitaan, ya. Siapa yang suka menderita? Pasti tidak ada orang yang suka menderita. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang senang belajar untuk menderita, ya begitu ya. Tapi faktanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ternyata selalu hidup berdampingan dengan yang namanya penderitaan itu. Allah sendiri juga ingin memberikan mata pelajaran penderitaan untuk kita harus pelajari dalam kehidupan kita. Nah, saudara, keadaan sulit yang kita alami mungkin dan berbagai masalah yang membuat kita rasa-rasanya ingin menyerah, ternyata itu menjadi salah satu proses belajar yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita, baik kepada saya maupun kepada Bapak Ibu Saudara semua. Nah, dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi di kitab surat Ibrani pasal yang ke-12 ini, khususnya di ayat yang ke-7 di situ, Rasul Paulus berkata bahwa kamu harus menanggung ganjaran. Nah, saudara, ganjaran yang dimaksudkan di sini bukanlah dalam bentuk hukuman, tetapi dalam bentuk disiplin dalam kehidupan kita. Kita harus belajar disiplin dari hal penderitaan ini. Nah, Paulus melihat bahwa penderitaan yang dialami oleh manusia ini adalah bentuk dari pelajaran yang Allah berikan kepada manusia. Kenapa demikian? Karena
Allah memperlakukan kita sebagai anak-anaknya. Itu jelas dicatat di ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi. Allah memperlakukan saya dan Bapak Ibu Saudara ketika kita melewati berbagai penderitaan dalam hidup ini, itu karena Allah mau mendidik kita. Allah mau memperlakukan kita sebagai anak-anaknya, bukan sebagai anak-anak gampang, tadi kata firman Tuhan ya. Jadi layaknya orang tua yang memberikan ajaran kepada anaknya supaya anak itu bisa berkembang, demikian juga yang Allah lakukan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Demikian yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Penderitaan itu diberikan sebagai pelajaran agar iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu makin bertumbuh dan semakin kuat. Nah, Saudara, pelajaran penderitaan yang diberikan oleh Tuhan memang tidak selalu mendatangkan sukacita. Itu dikatakan di ayat yang ke-13, di ayat yang ke-11 tadi yang kita bacakan dari surat Ibrani pasal 12 ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, yakinlah bahwa Allah juga tidak akan pernah meninggalkan kita meskipun kita diizinkan menghadapi penderitaan itu. Allah tidak pernah biarkan kita sendiri menghadapi kesemuanya itu. Selain itu, jangan lupa, tapi kita harus selalu ingat, ada janji damai sejahtera yang pasti Allah berikan kepada setiap kita saat kita menghadapi penderitaan. Itu sangat jelas dipaparkan oleh Rasul Paulus di ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi. Nah, kunci keberhasilan untuk melewati penderitaan adalah tetaplah bersandar dan beriman teguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita, dan teruslah berjalan lurus sesuai dengan ketetapan dan kebenaran firman Allah, serta teruslah untuk berjuang. Itu sangat jelas sekali Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-13 di surat Ibrani pasal yang ke-12 ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih dan diberkati oleh Tuhan, mulai hari ini mari kita sama-sama belajar untuk melihat penderitaan itu sebagai sebuah mata pelajaran kehidupan yang sedang Allah berikan kepada kita. Sebuah pelajaran agar kita, saya dan Bapak Ibu Saudara semua dapat semakin bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan, semakin berkembang mempercayai Yesus dengan segala kemahakuasaannya, dan terus mempercayai penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita akan semakin sempurna. Saudara, teruslah berjuang, teruslah semakin beriman teguh kepada Tuhan, dan teruslah setia menjalani hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Mari hari ini siapkan hati kita untuk menghadapi pelajaran-pelajaran kehidupan yang baru. Satu hal yang pasti, Tuhan tetap menyertai kita semua. Puji Tuhan. Mari tundukkan kepala, sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena kami tahu Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau mengajari kami dengan berbagai hal dalam kehidupan ini. Tapi satu hal yang kami tetap percaya dari firman-Mu, Tuhan mengajari, Tuhan mendidik kami, tapi Tuhan tidak pernah melepaskan genggaman tangan-Mu dari hidup kami. Tuhan tetap menyertai kami sehingga ketika pun menghadapi penderitaan dalam kehidupan ini, itu fase yang Tuhan izinkan supaya kami belajar mempercayai Engkau, sampai kami melihat kedaulatan kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan setiap kami. Mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan, kami melangkah sepanjang hari. Tuhanlah kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Berubah kuasa-Mu, tak pernah terlambat